Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membahas satu topik yang mengenai apakah boleh orang bersumpah demi nama Allah. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau demi makhluk lain. Saya akan bahas yang pertama, apakah orang boleh bersumpah demi nama Allah? Jawabnya adalah boleh. Kalau kita baca dalam Ulangan 6 ayat 13, demikian firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa bersumpah demi namanya adalah boleh. Contohnya, kalau pemerintah menuntut hal itu dari rakyat atau karena keadaan darurat untuk meneguhkan kesetiaan dan kebenaran demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia, bersumpah secara demikian berdasarkan firman Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, tujuan utama kita adalah bersumpah demi nama Allah adalah untuk meneguhkan kesetiaan dan kebenaran, untuk kemuliaan nama Allah dan demi kebaikan kita sesama manusia. Sumpah demikianlah yang berdasarkan firman Allah. Yang kedua, sumpah seperti itu juga oleh orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dipakai secara tepat. Contohnya kalau kita baca dalam Kejadian 21 ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi pada zaman Perjanjian Lama pun orang-orang kudus memakai secara tepat bersumpah demi Allah hanya demi meneguhkan kesetiaan, kebenaran, demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia. Jadi jelas orang percaya hanya boleh bersumpah dalam rangka untuk memuliakan nama Allah dan untuk kebaikan sesama kita manusia. Pertanyaan yang kedua atau topik yang kedua adalah apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau demi makhluk lain? Jawabannya adalah tidak. Karena bersumpah dengan benar adalah berseru kepada Allah supaya Dia satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menghukum aku kalau aku bersumpah dusta. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 23 dikatakan, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku,
Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah menyayangi kamu. Jadi tidak ada sumpah selain di dalam nama Tuhan yang hanya untuk memuliakan Allah dan kebaikan sesama manusia. Karena Allah lah yang sungguh-sungguh satu-satunya mengetahui isi hati manusia, dan Allah lah yang memberikan kesaksian tentang kebenaran. Justru di firman Tuhan ini dikatakan bahkan Allah juga akan menghukum setiap orang yang bersumpah dusta. Yang kedua adalah, apakah kita boleh bersumpah demi makhluk lain? Jawabannya tidak. Tidak ada makhluk yang berhak mendapat kehormatan itu. Kita baca dari Matius 5 ayat 34 sampai 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Allah, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jadi jelas bahwa bersumpah demi makhluk lain, dikatakan firman Tuhan ini, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit maupun demi bumi, ataupun Yerusalem, ataupun demi kepalamu, karena bersumpah yang benar adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia, meneguhkan kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah pembahasan firman Tuhan hari ini, bahwa kita boleh bersumpah demi nama Allah dengan maksud yang benar, yang memuliakan Allah, untuk kebaikan sesama manusia, untuk kesetiaan dan kebenaran. Dan tidak ada dasar kita untuk bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau makhluk lain. Demikianlah pembahasan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.